Semut di seberang lautan. Gajah di pelupuk mata. Ah, keterlaluan. Tepuk tangan dong. Duh. Itu siapa yang nyanyi, Bu? Munawir, Roma Irama. Ya Allah. Masih di penyejuk hati? Sejuk di hati. Tadi kita udah dengar ya ada yang curhat ini Ibu Aminah ya. Tetangganya kok hewan peliharaannya nggak diikat gitu ya. Dan ya sebetulnya kalau saya ngalamin Bu, saya juga sama. Karena saya pernah trauma. Dulu waktu kecil saya dikejar-kejar anjing digigit. Aduh. Jadi saya kalau tiap lihat anjing tuh, suka begitu dulu tuh ya. Tapi ya nggak setakut dulu sih. Ya, nah Bang ini bagaimana nih? Caranya kita menyampaikan kepada tetangga kita biar tetap enak begitu ya. Nah langsung aja kita ke Ustadz Munawir nih. Ustadz Munawir gimana caranya? Bagaimana pertanyaannya tadi? Ya, Ngomongnya bagaimana? tetangganya katanya ya punya anjing. Masya Allah. Ya emang pengen ngelihat aja Ustadz gitu maksudnya. Iya ya, silakan Ya, Ustadz. memang lika-liku kehidupan bermasyarakat bertetangga itu ujian mah ada aja ya Bu ya. Ya Bu ya. Mau dari ayam kek, mau dari mau dari Baik. itu juga bisa ganggu juga. Apalagi yang boleh katakan hewan yang ditakutin. Lah kalau misalkan lagi gonggong kita, you know bahasa gonggong? Understand? Ya itu itunya bunyi lah ya. Mengaung ya. Apanya bunyi? Itunya. Saya nggak tega ngomong begitunya ya. Ya artinya apa? Ketika kita punya, apalagi punya penyakit, begitu digonggong begitu kan, masya Allah. Apalagi kalau darah tinggi, begitu bunyi, wok, begitu langsung isjad kan repot ya nggak? Masya Allah tuh. Lika-liku kehidupan bertetangga. Dan kemudian ada tetangga yang enak, ada yang julid ya nggak? Suka ngomongin ada yang begitu. Kadang-kadang ya Allah sibuk nyari kesalahan orang lah. Makanya Rasulullah mengatakan begini. Al-istighanu bi'uyubil khalqi. Jangan kalian sibukkan kepada orang lain, sibukin diri sendiri. Jangan ngomongin kamu kadang-kadang ke sana, kemari, kau cerita keburuk. Semut di seberang lautan. Gajah di pelupuk mata. Ah, keterlaluan. Tepuk tangan dong. Duh. Itu siapa yang nyanyi, Bu? Munawir, Roma Irama. Ya Allah. Nah inilah dalam kehidupan ketika kita punya tetangga yang sekiranya membahayakan kayak seperti punya hewan. Tentunya kalau nggak berani menegur langsung kepada yang punya, paling tidak ada wasilah ya. Datang ke rumahnya Pak Rete ya. Ada yang jadi Bu RT di sini? Ada. Kita doain tahun depan jadi camat. Di Palestina. Jauh ya. Ya Allah. Aduh, pertaruhannya nyawa itu. Masya Allah. Ustadz terima kasih banyak Ustadz ya. Sama-sama. Iya, Ya Allah. baik, insya Allah bisa membawa pencerahan nih ya buat Ibu Amin, ya Aminah. Tinggal diomongin aja baik-baik, insya Allah ya ada jalan keluarnya. Yang penting untuk kenyamanan bersama. Kita langsung aja ke curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat? Nah, sebelah kanan saya boleh, silakan. Iya. Ibu siapa namanya? Ibu Yuli. Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin curhat Ustadz. Silahkan. Saya itu kan punya tetangga. Ya. Terus tetangga saya ini nih sering pinjam motor. Ceritanya. Terus sekali, 2 kali, 3 kali saya kasih karena saya kasihan kan mungkin
kehidupan ekonominya lagi susah gitu. Tapi kok lama-lama kayak keenakan gitu, udah minjem, terus-terusan udah minjem. Kalau mulangin tuh kosong, nggak pernah diisi lagi bensin gitu. Nggak tahu diri banget ya. Iya gitu Ustadz. Paling nggak isi bensinnya gitu ya. Pas mau dipakai tahu-tahu oh udah kosong. Ya udah masih saya diamin aja tuh. Terus saya tuh daripada ribut, akhirnya pas dia minjem lagi nggak saya kasih tuh Ustadz. Dia nanya kok nggak dikasih, kenapa ya? Saya bilang enggak apa-apa, kata saya gitu. Saya nggak ngomong karena kenapa saya nggak ngasih gitu kan. Mungkin dia kesel karena saya nggak ngasih lagi. Jadi dia ngomongin saya sama tetangga tuh, wah ibu itu tuh pelit banget tuh, baru minjem motor ini aja nggak ngasih lagi, dia bilang gitu. Terus saya mesti gimana tuh Ustadz Padahal mah ngadepinnya? udah berkali-kali gitu ya. Bu lain kali Bu kalau ke rumah lagi dia kasih brosur. Suruh datang ke dealer. Suruh beli motor ya. Enak aja pakai motor orang terus-terusan ya. Nah ini gimana nih Ustadz Asad untuk menyikapi tetangga model beginian nih banyak. Iya. Ya Iya, nggak Ustadz. sedikit kayak beginian nih modelnya. Baik Ibu, Iya. Kasih Ustadz. siapa tetangganya? Ada deh gitu ya. Ada deh. Ada Ada, di sini? ada. Nggak ada, bukan ya? Ada ya. Ada. Baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ya memang itulah kehidupan bertetangga. Kadang ngeselin, kadang nyenengin, kadang ngangenin. Ya memang seperti itu. Tinggal memang bagaimana kita bisa selalu menyikapinya dengan bijak. Yang pasti nih ya adab bertetangga itu kan satu, tidak boleh menyakiti. Ya nggak boleh menyakiti. Ya nggak boleh mengumpat, tidak boleh menghina, tidak boleh ya ngata-ngatain itu tidak boleh. Ya yang kedua memang tetangga itu harus saling peduli. Tadi apa yang dilakukan oleh ibu bagus. Tapi kan memang tidak semua orang itu berpikir seperti kita. Gitu. Ada yang merasa kalau sekali ditolong itu harus berulang kali ditolong. Makanya ibu juga harus ngasih batasan tuh Bu. Jangan selalu ngasih pinjam. Apalagi kalau tahu pas minjem penuh bensinnya. Pas dibalikin kosong. Lecet dikit lagi. Nah, tentu itu kan sesuatu yang tidak baik. Makanya memang Nabi SAW telah mengajarkan bagaimana adab bertetangga yang baik, adab berterima kasih yang baik. Kalau Nabi mengajarkan kalau kita dikasih sesuatu, kita harus mengembalikan dengan lebih baik. Makanya nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kalau kita dipinjemin motor sama tetangga kita, ya harus diisiin bensinnya. Kalau perlu dicuciin, ya nggak? Dimasukin ke car wash ya. Cuci motor ada cuci motor ya. Kalau perlu beliin yang baru. Nah, Ini buat gue. itu baik banget. Ya. Nah, itu adalah adab-adab yang memang Nabi SAW telah ajarkan. Dan coba kalau hubungan tetangga baik, enak, kan nikmat, bahagia, hati tenang, tentram. Kerja lebih produktif, betul nggak? Lebih happy, lebih bahagia. Butuh pertolongan langsung ditolongin. Nah memang itulah kehidupan yang memang harus dijalankan. Dan sampai kapanpun kita pasti butuh tetangga Bu. Ibu aja kalau mohon maaf nih nanti meninggal kan berapa orang yang angkat? Minimal 4. Mengangkat keranda ibu kan? Coba kalau ibu nggak punya tetangga Bu, siapa yang angkat Bu? Siapa yang masukin? Hah? Geser sendiri itu ibu, nggak mungkin lah. Ngesot gitu. Ngesot loh. Ke makam ngesot gitu. Mau nggak kayak begitu Bu? Iya. Enggak kan? Jadi harus baik sama tetangga. Kalau tetangga tidak baik nggak apa-apa, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita tetap baik. Karena kebaikan siapa yang memerintahkan Bu? Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau ibu baik, maka kebaikannya untuk ibu sendiri nanti. Iya, betul. Dan Allah Maha mencatat setiap kebaikan sekecil apapun. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau ibu nanti punya rezeki, sebarkan, syiarkan, bisa berikan kepada tetangga, tapi jadikan itu rasa syukur. Apapun yang tetangga perlakukan kepada ibu, ibu tetap berbuat baik kepada tetangga ibu. Jadi hukum tabur tua ya Ustadz ya. Pasti ada Jika itu, kita insya Allah. melakukan kebaikan untuk orang lain pasti juga kebaikan yang akan datang Betul. kepada kita. Terima kasih Ustadz Terima kasih. jawabannya. Baik pemirsa di rumah, semoga kita semuanya
terjaga dari hubungan yang tidak baik dengan tetangga kita ya. Amin. Dan insya Allah bisa dikasih tetangganya yang baik-baik ya. Iya. Soalnya ada tuh ya teman saya, gua mah mendingan gak usah bergaul deh di rumah aja. Baru dengar assalamualaikum aja, tuh pinjem duit tuh. Jangan begitu ya. Jadi kita bisa dapetin hal-hal yang baiknya dari tetangga. Baik, pemirsa di rumah, kalaupun ujian apapun itu ya, termasuk ujian dari tetangga kita, semoga Allah jadikan setiap kesabaran ibu sebagai pengangkat derajat. Amin. Jangan kemana-mana, tetap di Penyejuk Hati. Nya sejuk di hati.